Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang di hadapannya. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah backingan. Ya, Bapak Ibu, backingan ini adalah istilah gaul berasal dari bahasa Inggris, yaitu backing yang artinya dukungan. Istilah ini sering kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang kuat yang berada di pihak seorang yang lain untuk memberikan dukungan, perlindungan, bantuan, keamanan yang bisa mereka andalkan. Contohnya, kita sering mendengarkan, "Oh, pantesan dia berani, ternyata backingannya kuat." Contohnya kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu juga punya seorang backingan yang kuat? Ya, siapa sosok yang muncul di dalam benak Bapak Ibu sekarang? Atau siapa sosok yang muncul di kepala kita saat kita tiba-tiba terlibat masalah, persoalan, atau saat kita takut? Ya, Bapak Ibu, Daud selama hidupnya, dia sudah sadar bahwa dia punya backingan yang kuat itu. Mari kita lihat di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Di sana Daud berkata bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Objek percayanya Daud atau backingannya Daud yaitu Allah yang ia sungguh-sungguh percayai. Mengapa Daud begitu percaya kepada Allahnya? Mari kita melihat karakter dan pribadi sosok backingan yang dipercayai oleh Daud ini. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Mazmur 139. Di dalam Mazmur 139 ini kita bisa melihat 3 karakter Allah yang kita sudah kenal. Yang pertama, saya mau bacakan untuk Bapak Ibu di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 ini, kita bisa melihat karakter Tuhan yang omniscient atau Maha Tahu. Bapak Ibu, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau boleh saya ibaratkan, Tuhan itu buat saya kadang-kadang seperti CCTV, Bapak Ibu sekalian. Memantau selalu, memastikan kita aman. Seperti orang tua yang memantau bayinya di CCTV untuk memastikan bayinya sedang tidur, atau bayinya sedang makan, atau bayinya hampir jatuh, sehingga mereka bisa memantau bayi tersebut. Bapak Ibu, Tuhan tahu segalanya tentang Daud dan tentang kita. Jadi tidak ada satu momen hidup kita pun yang Tuhan lewatkan, Bapak Ibu sekalian. Semua momen hidup kita Tuhan ikuti, Bapak Ibu. Yang kedua, pribadi Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Saya lanjutkan membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana
aku dapat lari dari hadapan-Mu. Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Karakter Tuhan yang bisa kita lihat dari sini adalah Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir, Bapak Ibu sekalian. Tuhan bersama kita dimanapun dan kapanpun. Dikatakan bahwa jika aku mendaki langit, Engkau pun ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan kita. Apapun yang sedang terjadi dan apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, tidak bisa terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan terus bersama kita dimanapun dan kapanpun, Bapak Ibu. Karakter Tuhan yang ketiga yang kita bisa lihat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan kita juga Tuhan yang omnipoten atau Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa Dia perbuat, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan kita Tuhan yang begitu besar. Bapak Ibu, di sini saya katakan besar, saya katakan adalah yang besar, yang sungguh-sungguh besar. Maksud saya di sini adalah tentang ukuran, Bapak Ibu sekalian, tentang size. Mari kita baca di dalam Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di sini dideskripsikan oleh Yesaya di dalam penglihatannya bahwa ujung jubahnya Tuhan saja itu memenuhi bait suci. Bapak Ibu sekalian, begitu besarnya Tuhan kita. Kita bisa bayangkan sebesar apa Tuhan kita jika ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Masih ada lagi di Yesaya 40 ayat yang ke-12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengukur langit dengan jengkal. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Betapa besarnya Tuhan kita. Kalau kita masih mau lihat lagi, ada di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi.
Bapak Ibu sekalian, begitu besar langit bagi kita dan begitu luas bumi bagi kita. Tetapi Tuhan mendirikan langit seperti seseorang yang mendirikan tenda, Bapak Ibu sekalian. Wah, betapa besar dan luar biasanya Tuhan kita. Backingan Daud ini sama dengan backingan kita, Bapak Ibu. Allah yang sama adalah Allah yang mendukung kita juga. Terlebih lagi Bapak Ibu, yang membuat kita tenang adalah Ia adalah pribadi yang mencintai kita dan di pihak kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang kuat tapi dia tidak di pihak kita, percuma. Bahkan dia ada di pihak lawan, percuma Bapak Ibu. Tetapi kita bisa pastikan bahwa Tuhan ada di pihak kita Bapak Ibu dan mencintai kita. Kita mau lihat lagi di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saat kita mengingat salib, kita ingat bahwa begitu besar cintanya Tuhan kepada kita. Tidak mungkin Dia tidak mengasihi kita Bapak Ibu. Apalagi yang perlu kita takutkan Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan yang begitu besar itu ada di pihak kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini pesan firman Tuhan adalah jangan takut Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat bahwa kita punya backingan yang lebih dari hebat Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami menyadari Tuhan bahwa kami Tuhan punya pendukung yang luar biasa Tuhan. Kami punya pendukung Tuhan, yaitu Engkau yang sudah begitu mengasihi kami dan mencintai kami Tuhan. Terima kasih untuk selalu mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut karena Engkau selalu beserta dan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau maju terus Tuhan, melangkah Tuhan bersama-sama dengan Engkau di jalan-jalan yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.